hari Minggu, di sebuah kamar terdapat seorang remaja putri bernama Riri. Ia sedang bersantai menghabiskan liburan hari Minggu dengan bermalas-malasan, seperti memainkan handphone, menyalakan kipas angin, dan tak lupa menyalakan lampu di siang hari. Wah, si Dwi kok kelihatannya belanja melulu ya? Apa tidak boros itu? Kayaknya kemarin baru aja lihat Dwi bikin story IG lagi belanja di toko baju deh. Hari ini udah belanja lagi aja dia. Apa nggak ditabungin aja ya uangnya? Riri, kamu dari tadi di kamar terus loh nak. Ayo keluar coba nak, temani ibu ke warung yuk. Iya bu, sebentar. Kemudian, Riri meninggalkan kamarnya tanpa mematikan kipas angin, lampu, dan TV. Di sebuah kelas 11 IPA pada jam terakhir sebelum jam pulang sekolah selesai.
biasa aja. Teman-teman di sekitarnya pun akan merasa tidak nyaman, Bu. Dan gak enak banget kayaknya dengan hal tersebut. Baik, sudah. Ternyata anak ibu hebat-hebat semua ya. Terima kasih buat anak-anakku yang sudah berani mengutarakan pendapatnya terkait setuju atau tidak setujunya dengan hemat ini. Kemudian, ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk kembali mengutarakan pendapatnya atau bertanya atas apa yang telah kalian sampaikan tadi. Ibu persilahkan. Saya, Bu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat. Saya menjadi sedikit mengetahui tentang hemat dari segi setuju dan tidak setuju, Bu. Namun, saya masih kurang memahami, Bu, hemat seperti apa yang pas dan berada di tengah agar tidak memunculkan setuju dan tidak setuju. Saya juga ingin bertanya, Bu, hemat yang dimaksud itu apakah selalu berkaitan dengan keuangan atau ada hal yang lain ya, Bu? Terima kasih. Wah, pertanyaan yang bagus nih. Sekarang ibu akan menjelaskan hemat yang dimaksud agar kalian semua tidak lagi bingung. Di sini ibu sudah menyiapkan PowerPoint yang berisi materi tentang konsep hemat yang lebih luas. Jadi ibu mau kalian mendengarkan dengan baik ya. Hemat itu apa sih? Hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial masyarakat sebagai sarana hidup agar berfungsi memenuhi kebutuhan sebagai bangsa yang sedang membangun, tidak bersikap boros, berarti bahwa dalam memenuhi keperluan hidup harus berhati-hati, tidak boros, cermat dalam menggunakan uang, barang, dan sebagainya. Lanjut ke manfaat hemat. Ya, hemat memberikan banyak manfaat. Apa aja sih, Bu? Yang pertama, paham akan skala prioritas. Maksudnya, kita jadi tahu apa yang seharusnya kita dahulukan atau apa yang seharusnya kita lebih pentingkan untuk kita penuhi. Yang kedua, hidup berkecukupan di masa depan. Tabungan yang kita kumpulkan saat ini akan bisa berguna di masa depan. Yang ketiga, lebih bertanggung jawab, yaitu kita lebih bertanggung jawab dalam menggunakan uang, waktu, atau energi agar itu semua tidak terbuang dengan sia-sia. Yang keempat, tidak mudah tergoda. Maksudnya apa nih, Bu? Maksudnya di sini kita tidak mudah tergoda untuk hidup boros atau sedikit melihat teman kita yang membeli ini, kita tidak ikut-ikutan. Jadi kita akan lebih siap untuk mengontrol pengeluaran kita. Yang kelima, menuntun pada gaya hidup minimalis, yaitu kita tidak hidup terlalu mewah atau glamor yang nantinya akan membuat kita jadi sering untuk berfoya-foya. Yang keenam, hidup lebih bahagia. Yang pasti kita juga akan hidup lebih senang karena kita bisa saling menghargai soal uang, waktu, atau energi yang kita gunakan. Yang ketujuh, pastinya kita terhindar dari utang karena kita sudah memperhitungkan segala pengeluaran agar kita tidak hidup boros. Dan yang terakhir, mencegah stres karena kita sudah hidup bahagia tanpa utang dan kita sudah menghargai uang, waktu, dan energi yang kita gunakan, maka kita tidak akan lagi terkena stres. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih bedanya hemat sama pelit itu? Perbedaan yang pertama, hemat dan pelit itu sama-sama suka nabung, tetapi bedanya hemat tidak akan merugikan orang lain. Yang kedua, hemat tetap mempertimbangkan kualitas, sedangkan pelit lebih mempertimbangkan harganya mahal atau tidak. Yang ketiga, pelit menyimpan uangnya tanpa tujuan, tetapi hemat mengalokasikannya dengan baik. Yang keempat, pelit selalu meminimalis keperluan yang ada, sedangkan hemat memprioritaskan keperluan yang harus dibeli. Dan yang terakhir, pelit selalu keberatan saat mengeluarkan uang, sedangkan hemat tidak, karena dia tahu itu yang dibutuhkan.
Nah, anak-anakku semua sudah melihat PowerPoint yang Ibu tampilkan tadi. Sekarang Ibu beri waktu kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada Ibu. Bu, saya ingin bertanya, apa saja sih Bu tips hemat yang bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari? Wah, Ibu senang nih mendengarnya. Ternyata ada anak Ibu yang mau hidup berhemat. Oke, kita bahas bagaimana sih cara hidup berhemat itu. Yang pertama, buat prioritas kebutuhan dan buat pengeluaran. Maksudnya apa sih, Bu? Buat prioritas kebutuhan, berarti kita mendahulukan kepentingan apa yang sedang kita butuhkan dibandingkan apa yang sedang kita inginkan. Dan buat pengeluaran, yaitu kita memperkirakan berapa yang harus kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Yang kedua, pastikan pengeluaran lebih kecil dari pendapatan. Maksudnya gimana sih, Bu? Pendapatan yang kalian terima haruslah selalu lebih besar dari pengeluaran yang sudah kalian keluarkan. Buat apa? Agar nantinya sisa dari pendapatan kalian bisa ditabung untuk hidup berhemat. Yang ketiga, belanjalah secara bijak. Pasti anak-anakku semua sudah mengetahui apa sih maksud dari kalimat ini, yaitu membeli barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apakah barang tersebut berguna bagi kita atau tidak. Bukan hanya karena bagusnya saja, tetapi manfaat yang diberikan apakah sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita perlukan. Yang keempat, menuruti keinginan tetapi tetap dengan batasan. Maksudnya, kita boleh menuruti keinginan kita, tetapi kita juga harus tahu maksimal pengeluaran yang boleh kita keluarkan apakah sudah mencapai batas atau tidak, agar pengeluaran kita tetap terkontrol. Yang kelima, kita tidak boleh terpengaruh pergaulan sosial atau pergaulan teman-teman kita yang terkesan boros atau mewah, agar kita juga bisa mengontrol pengeluaran kita. Yang keenam, yang paling penting yaitu disiplin menabung. Kalau kita sudah mempunyai niat untuk menabung dan kita sudah bisa mengkontrol pengeluaran kita, maka Ibu yakin kalian juga pasti akan bisa untuk hidup berhemat. Baik Bu, terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Sama-sama, Ibu harap materi yang telah Ibu sampaikan dapat kalian jadikan sebuah pembelajaran dan informasi yang nantinya dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang sudah berperan aktif dan anak-anak yang sudah mendengarkan serta fokus pada materi kita pada hari ini. Karena waktu kita sudah mau habis, pada pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita agar kita tutup hari ini. Baik, Bu. Siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat siang, Bu. Amin. Selamat siang anak-anak.
Kemudian, pada pertemuan berikutnya, guru BK dan siswa melakukan pembelajaran seperti biasa dan masih membahas mengenai hemat waktu dan energi. Betapa beragamnya ya hemat itu. Pembelajaran hari ini? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Sebelumnya, Ibu ingin tahu nih, bagaimana kalian mengatur waktu kalian di masa pandemi seperti ini. Kita sharing-sharing yuk. Kalau saya, Bu, saya agak sulit untuk mengatur waktu, seperti jam tidur berantakan, dan kadang kurang semangat, Bu, karena bosan di rumah. Saya juga seperti itu, Bu. Kadang tidak fokus untuk ngerjain tugas. Kalau saya bawa enjoy, Bu, karena saya memang biasa di rumah terus. Pasti sangat beragam ya efeknya. Tidak apa-apa, Nak. Kalau yang lainnya gimana? Kalau saya atur, Bu, waktu untuk ngerjain tugas, terus untuk santai dengan nonton film, dan bantu-bantu ibu di rumah. Kalau saya jadi lebih banyak bergadang, Bu. Kalau saya kadang ngerasa mood tidak baik, Bu, karena di rumah tidak ada kegiatan dan merasa bosan sekali. Saya juga jadi punya waktu buat goes setiap sore. Wah, ternyata bermacam-macam sekali ya kegiatan kalian. Ibu ngerti jika memang ada rasa yang tidak baik pada diri kita selama masa pandemi seperti ini. Itu wajar. Semua kena efeknya. Maka, dari itu kita harus lebih beradaptasi semampu kita. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan yang terpenting ya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah sharing mengenai kegiatan kalian. Masih semangat kan untuk pertemuan hari ini? Hebat. Oke, kita lanjutkan mengenai materi kita ya, yaitu hemat waktu dan energi. Nah, dari sharing kegiatan kalian tadi, kira-kira apa sih hemat waktu dan energi itu? Siapa yang berani? Hemat waktu itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik, Bu. Betul. Lalu, kalau hemat energi itu apa? Menjaga penggunaan alat-alat elektronik dan tidak menggunakannya secara berlebihan, Bu. Betul sekali. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih hemat waktu dan energi itu. Yang pertama, hemat waktu. Hemat waktu adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan lebih memaksimalkan waktu yang kita miliki. Nah, waktu adalah salah satu hal yang tidak dapat digantikan atau kita ulang kembali. Maka dengan itu, kita harus bisa lebih memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik mungkin. Lalu yang kedua yaitu hemat energi.
Teknologi yang setiap hari kita temukan dan kita gunakan merupakan teknologi yang digerakkan oleh berbagai macam energi untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia, seperti kendaraan, peralatan elektronik, dan yang lain sebagainya. Di balik mudahnya teknologi tersebut, kita sebagai pengguna juga harus bisa menghemat energi itu untuk kesehatan lingkungan kita nanti. Nah, dari penjelasan Ibu tersebut, apa bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu, ingin bertanya, lalu bagaimana, Bu, untuk kita bisa menghemat waktu dan energi? Pertanyaan yang bagus nih. Oke, bagaimana ya cara untuk menghemat waktu dan energi? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, cara menghemat waktu kita bisa kita mulai dengan bangun tidur tepat waktu. Kita bisa hindari tidur larut jika itu tidak perlu. Nah, kalau kita bangun tepat waktu, pasti kita akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hal lain yang kita inginkan tanpa terburu-buru. Yang kedua, selesaikan satu pekerjaan, baru kemudian kerjakan yang lain. Jangan mencoba untuk melakukan segalanya di waktu yang bersamaan. Kita bisa pusatkan perhatian kita pada satu hal saja terlebih dahulu. Setelah itu selesai, barulah kerjakan yang lainnya. Yang ketiga, menaruh segala sesuatu pada tempatnya. Misalkan, kita kadang suka lupa menaruh barang atau benda-benda lainnya. Jadi, kita membutuhkan waktu yang lama untuk mencari barang tersebut. Mulailah untuk menghemat waktu kita dengan menaruh segala hal pada tempatnya. Siapkan rak khusus untuk menaruh barang-barang yang kita miliki. Yang keempat, kita bisa melakukan hal-hal tertentu yang lebih sedikit. Hal-hal yang bisa dilakukan kurang atau hal-hal yang bisa dilakukan sekali bukan 2 kali adalah hal-hal yang akan membantu kita menghemat banyak waktu. Dan yang terakhir, cara menghemat waktu bisa kita lakukan dengan bersaing dengan diri sendiri. Perhatikan jam dan buatlah jadwal untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan waktu yang tertentu. Kita fokuskan perhatian kita pada hal yang sedang kita lakukan. Oke, kita masuk ke bagaimana cara dalam menghemat energi. Yang pertama, matikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Kenapa? Peralatan elektronik yang kabelnya masih menancap pada stop kontak, meski tidak digunakan, akan membuat aliran listrik tetap mengalir. Jika ingin lebih hemat, kita bisa lakukan hal ini, yaitu dengan mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan air secukupnya. Air juga termasuk sumber energi yang sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup. Maka, kita bisa menggunakan air sesuai kebutuhan saja, dan jangan menggunakan secara boros atau berlebihan. Tetapi bukan berarti kita jarang mandi ya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas transportasi umum. Kita bisa menghemat energi dengan menggunakan transportasi umum yang sudah disediakan. Dengan itu, kita bisa mengurangi energi yang seharusnya diperlukan oleh banyak kendaraan. Dan yang keempat, kita bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Karena tidak sedikit masyarakat awam yang belum mengetahui betapa pentingnya menghemat energi dan dampak yang terjadi jika kita boros dalam menggunakan energi. Kita bisa mulai dengan langkah kecil dahulu yang sudah kita pahami. Bisa dipahami anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu harap kalian bisa memahami dan bisa melaksanakan hidup hemat waktu dan energi, agar kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki dan menghemat energi demi kesehatan lingkungan kita sendiri. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu aktif mengikuti pembelajaran. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Selamat siang anak-anak.
Apakah aku sudah hemat atau belum ya? Aku selalu menabung dan tidak sering jajan seperti yang lain. Tapi kok aku seperti merasa kurang yakin ya? Iya, aku ingat. Pas hari Minggu kan aku nggak hemat. Aku lupa matiin kipas angin, lampu, dan TV. Padahal kata Bu Ani bilang kalau hemat bukan aja soal keuangan, tapi juga penggunaan barang-barang elektronik. Ayo Riri, kamu pasti bisa ubah kebiasaan buruk itu. Harus hidup